Refleksi perjuangan R.A. Kartini dalam membangun bangsa. Raden Ajeng Kartini atau biasa dikenal dengan R.A. Kartini merupakan sosok wanita tangguh yang mendasari adanya emansipasi wanita di Indonesia. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Saat itu ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat berstatus sebagai Wedana Mayong, sementara ibunya yang bernama Mas Ayu Ngajirah merupakan putri dari seorang mandor pabrik gula. Kemudian setelah 3 tahun kelahirannya, ayahnya menikah lagi dengan seorang putri ningrat bernama Raden Ayu Muryam agar bisa menjadi Bupati Jepara. Kartini merupakan anak kelima dari putri tertua kedua dari pernikahan pertama Sosroningrat. Kartini menjadi anak paling sensitif di antara saudara-saudaranya. Pergaulan yang kaku dalam lingkungan kabupaten akhirnya membentuk jiwa pemberontak Kartini. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Dia diperbolehkan bersekolah di Leger School atau ILS hingga usia 12 tahun. Di sekolah itu ia belajar bahasa Belanda. Setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena dipingit. Kartini yang dari kecil merasa tidak bebas untuk menentukan pilihannya dan juga diperlakukan berbeda dengan saudara maupun teman-teman prianya karena terlahir sebagai seorang wanita. Hal tersebut menumbuhkan keinginan dan tekad di dalam hati Kartini untuk menjadikan para wanita di Indonesia mempunyai persamaan dan derajat yang sama dengan laki-laki, terutama untuk memperoleh pendidikan. Kemudian Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat yang sudah memiliki 3 orang istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan beliau diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat memperhatikan masyarakat Belanda dan mengubah pemikiran masyarakat Belanda terhadap perempuan Jawa. Dalam surat-surat Kartini tertulis pemikiran tentang kondisi sosial perempuan pribumi. Sebagian besar suratnya tentang keluhan bahwa budaya di Jawa menghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita punya kebebasan mencari ilmu dan belajar. Surat-suratnya tentang harapan memperoleh pertolongan dari luar. Perjuangan dan tekad Kartini untuk menyamakan derajat dengan kaum wanita dan pria telah membuahkan hasil, yaitu dengan dibuktikan dan berkembangnya sekolah-sekolah untuk wanita, terutama sekolah gratis untuk anak gadis di Jepara dan Rembang. Melalui sekolah gratis tersebut diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya mendirikan sekolah Kartini di tempat lain seperti di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon. Namun semuanya tidak seindah dengan hasil yang telah dicapai. Kartini sakit-sakitan setelah melahirkan putra pertamanya, yaitu pada usia 25 tahun, tepatnya pada tanggal 17 September 1904, dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Perjuangan Kartini sampai sekarang semakin menampakkan hasilnya. Dengan makan banyaknya Kartini-Kartini kita menduduki jabatan yang strategis di lingkungan pemerintahan maupun swasta, yang mana mereka mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan kaum pria untuk mewujudkan Indonesia maju dan setara dengan bangsa-bangsa lainnya.